Rasanya nggak fair juga harus mengadili PKS, sementara kita bicara soal pupuk dan dia tidak banyak berurusan dengan masalah pupuk. Kalau boleh saya berpindah ke persoalan lain. Yang saya lihat Hanura ini berani, termasuk berani, untuk memajukan lagi nama seorang Wiranto sebagai calon presiden. Apa sih hebatnya nama itu sehingga dimajukan lagi? Sementara kemarin sudah kalah ketika pada tahun lalu, 2004. Memang Pak Wiranto adalah tokoh nasional yang selama ini seluruh masyarakat menganggap Pak Wiranto itu adalah bersih. Dalam arti dengan dasar itu bahwa Pak Wiranto itu berhak untuk maju sebagai capres dari Partai Hati Nurani Rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu sangat tersentuh dengan kondisi rakyat Indonesia saat sekarang ini. Yang sudah 10 tahun reformasi itu belum tersentuh. Makanya beliau memfokuskan kepada masyarakat miskin yang selalu beliau datangi, yang selalu beliau santuni, yang selalu beliau motivasi dalam rangka apa? Memberi semangat. Sebab diharapkan kepada pemerintah mungkin kecil kemungkinan untuk memberikan semangat seperti itu. Yakin itu beliau seperti itu. Begini, masalah tahun 98, beliau dibilang dituding ada di balik persoalan ketika terjadi kerusuhan saat itu. Kemudian yang kedua, ketika masalah Timur Timur, beliau juga jangan-jangan punya masalah di situ. Hal itu belum tuntas dan belum memuaskan banyak pihak. Tidak tuntas karena tidak terbukti kan. Tidak diajukan ke pengadilan, diajukan ke pengadilan pun tidak terbukti. Dipanggil dan beliau tidak datang oleh Komisi Rekonsiliasi. Bukan pengadilan. Komisi Rekonsiliasi bukan pengadilan. Tetapi untuk mendapatkan verifikasi dan klarifikasi. Memang proses hukum selama ini beliau jalani. Tapi di saat dijalani, di saat pemeriksaan itu tidak terbukti. Apapun yang dilakukan oleh apakah itu misalkan pengadilan internasional atau mungkin dalam negeri, itu ternyata tidak terbuktinya. Sehingga apa yang terjadi? Beliau itu bebas dari kasus-kasus seperti itu. Kalau memang beliau bebas kasus seperti itu, berarti beliau adalah bersih sebagai bersihnya hati nurani gitu. Anda terganggu dengan seorang Wiranto? Mungkin kalau buat saya adalah hak buat Pak Wiranto untuk mencalonkan kembali dalam capres nanti. Tapi buat kami PKS, satu hal juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan nasional haruslah mulai bergulir, bergulir dari kalangan bilang usianya begitu. Ya, dari segi usia, makanya kami punya satu program yang disebut sebagai 106 pemimpin muda yang kami berikan penghargaan beberapa waktu. Kami menghormati Pak Wiranto dengan segala haknya ya, dalam artian cuman kita untuk kesehatan demokrasi di Indonesia, untuk mengikuti apa yang terjadi di dunia selama ini. Kita lihat bahwa Obama menang dan banyak orang muda yang memimpin. Saya rasa sekarang adalah masanya anak muda untuk itu bukan menjadi suatu acuan yang sifatnya itu adalah stagnan ya. Dalam arti begini, kita jangan memikirkan keluar dulu lah. Kita memikirkan di dalam negeri dulu lah. Apa yang terjadi di dalam lingkungan kita belum bisa membenahin gitu. Walaupun secara politis memang ada dukungan luar negeri, tetapi secara institusional ke dalam kita harus kuat dulu lah. Tapi kalau di dalam untuk penyehatan demokrasi, saya rasa para pemimpin yang sudah berumur ini juga demokrasi bukan harus memberikan kesempatan kepada yang muda. Penyehatan demokrasi bukan terletak pada usia tua atau pada usia muda. Yang pertama adalah apakah dia mampu mengembalikan rakyat yang kondisinya seperti ini itu kepada hal yang lebih baik. Apakah mampu seorang pemimpin itu memotivasi rakyat untuk hidup lebih semangat sekali lagi. Ada yang tidak sehat dalam hal ini kalau kita misalnya tetap membiarkan katakanlah satu level pemimpin yang sudah saya rasa sudah cukup untuk dari segi usia, ya dalam artian mungkin kita harus berbesar hati lah untuk katakan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk itu. Saya kira bukan acuan ya, acuan untuk menjadi pemimpin nasional. Oke, sebentar saya berikan instruksi. Silakan. Terima kasih sama teman-teman PKS. Kalau kita bicara masalah pemimpin, kita tidak boleh dikotomi tua atau muda. Tapi pemimpin masa depan inilah harus mempunyai kemampuan. Betul. Dia jujur dan ada keberanian untuk melakukan perubahan. Betul. Atau muda, kalau muda tidak berkualitas. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya tidak ingin mendikotomikan antara seorang pemimpin muda atau pemimpin tua. Sekali lagi, kita bicara siklus kepemimpinan. Ya, kita lihat tren di dunia sekarang ini, kita lihat sekarang bahwa pemimpin muda harusnya diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kancah politik dan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, ini bukan masalah
kemampuan atau berpengalaman dan sebagainya. Itu sebuah prasangka bahwa ketika pemimpin muda itu tidak berpengalaman dan tidak berkemampuan. Itu sebuah prejudice. Jadi tolong kita bijak juga. Tapi kita sepakat bahwa demokrasi harus fair, begitu kan? Semua peluang diberikan kepada siapa saja yang punya hak. Begitu kan? Cuman bedanya Itu adalah artinya sebentar. Itu artinya tua dan muda tidak relevan. Mari berkompetisi dengan sehat. Begitu. Betul. Saya sepakat dengan itu. Dalam artian memang kita tidak mendikotomikan, tapi sekali lagi ini sebuah tren yang harus kita cermati bersama. Umur itu akan terbatas dan saya sebagainya. melihatnya dari sisi lain. Saya melihatnya bahwa ini kesannya kok ambisinya banget sih. Kayak nggak ada orang lain di Hanura gitu loh. Karena kan belum tuntas ya apa yang seharusnya beres pada masa reformasi ini tidak beres-beres begitu kan? Jadi gini ya, kenapa Pak Wiranto tergugah hati beliau untuk mendirikan partai? Salah satunya adalah kegagalan pemerintah. Itu dasar utama. Kalau misalkan pemerintah berhasil, saya kira Pak Wiranto tidak akan mendirikan partai. Jangan-jangan saya bisa bilang karena kegagalan beliau sebagai panglima, Bukan kerusuhan karena kegagalan 98 terjadi. Itu tuh Bukan kegagalan beliau. Bukan, jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan. Karena kita bicara tentang keberhasilan kan. Iya. Jadi begini, jadi lahirnya Partai Hanura seperti itu. Nah, memang kita akui PKS itu solid gitu ya. Tapi di saat kepemimpinan, itu PKS bingung mencari siapa gitu. Ini yang menjadi masalah. Di level bawah dia bagus. Silakan. PKS bingung mencari siapa. Bukankah Bapak lihat sendiri 8 calon presiden dari PKS. Nih, kalau Bapak ragu, berikan kepada kami kesempatan PKS untuk memimpin. Insya Allah. Ya, menurut saya pernyataan Bapak tadi memang harus dikoreksi bahwa kita bingung memilih kepemimpinan. Kita tidak menekankan kepada figur, Pak. Kita menekankan pada sistem. Ya, kalau pada figur itu sudah masa yang lewat. Ya, kita sudah masanya menekankan pada sistem, kepada bukan lagi seorang Superman, Sistem yang memimpin. tapi sistem tapi begini, Mas. super sistem. Sistem tidak bisa dijalankan kalau figurnya tidak Saya tegas. setuju. Dan oleh sebaliknya, sebab itu pemimpin yang tegas, kalau kita sistem punya yang tidak 8 orang bagus, calon, juga Pak, tidak akan untuk itu. bagus. Bahkan kita punya 106 calon yang siap diajukan. Silakan Indonesia memilih dengan fair. Itu yang menang, yang dapat award kemarin. Ya, Yang nolak berapa tuh? Yang nolak berapa? Nah, itu nggak masalah. Ya, saya rasa sekitar tidak lebih dari mungkin 10% gitu. Belakang. Ya. Oke, terima kasih. PKS adalah partai yang berajaskan Islam. Kenapa kok sekarang Anda berkiblat kepada demokrasi liberal Obama? Ajak adalah kita secara religius. Bagaimana uhwah Islamiyah Anda? Anda akan tegakkan mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Sedangkan Anda di legislatif, Anda adalah bagian daripada sistem. Ya, banyak partai yang melakukan tindakan pidana, pemborosan daripada uang negara. Ya, mubazirnya uang negara. Anda bagian dari situ. Kenapa sih Anda tidak menjadi seorang reformis? Ini yang pertama. Kedua, Menteri Perumahan Rakyat Anda. Saya rasa sudah cukup mengerti. Ya, saya rasa ini satu pernyataan yang sangat perlu dijelaskan.